belum saya pengajaran di kampus juga, itu saya masuknya ke properti. Properti itu maksudnya desain rumah ya, baik perumahan komplek maupun pribadi, itu saya lari ke sana. Nah, ini contoh. Nah, nah, nah ini. Nah, agak bingung nih saya nih, cara melihatnya. Ini salah satu contoh proyekan yang pernah saya buat, rumah pribadi. Ini. Biasanya yang paling mudah di antara kita desain di 3D modeling dan bisa kita cari makan dari situ, kasarnya untuk pribadi kita nyari sendiri, proyekan sendiri, itu ngedesain properti. Kalau saat ini sih mungkin agak sedikit berkurang ya karena COVID. Tapi biasanya itu yang paling mudah buat cari penghasilan sedikit itu dari properti. Gitu. Tapi kalau untuk penghasilan yang lain nanti kalian di dunia kerja, masuk tim, properti itu sebenarnya bisa pakai tim atau bisa pakai sendiri. Kita bisa pakai tim dengan orang lain atau teman, atau kita pakai masuk ke perusahaan atau apa, itu biasanya kalau perusahaan itu masuknya ke game engine, selain ke 3D modeling. Tergantung bagiannya juga sih. Nah, kalau contoh profilnya seperti ini, udah nggak jelas ya. Saya kasih contoh, maksudnya kenapa ini. Saya ini pakainya, cara pembuatan ini, modelingnya saya pakai 3D Max. 3D Max dari Autodesk. Tapi kalau aplikasi buat masuk ke ini saya pakai program, tapi programnya game engine-nya pakai Unity. Kalian udah diajarin pakai Unity dari Paradit? Nah, ini saya pakai Unity game engine-nya. Saya juga nggak ngedalam ini ke Unity-nya, karena emang saya basicnya bukan ke programming. Absen dulu, saya screenshot ya.
Ini kalian udah diinformasikan apa belum dari kampus perencanaan pengajaran dari saya itu nanti minggu depan dirubah jamnya, bukan jam 8, tapi sekitar jam 1-an ya, tapi mulai minggu depan. Iya, Pak. Nah, ini saya bingung mau nerangin apa, karena saya biasa nerangin itu dengan sampel, contoh-contoh hasil yang udah ada, baik dari yang pernah saya buat atau dari mahasiswa sebelumnya. Di sini nggak ada sama sekali hasil contoh 3D-nya. Barangkali kalian mau tanya-tanya dulu tentang, soalnya saya nanti pakainya softwarenya pakai 3D Max. Kenapa saya pakai 3D Max? Ya karena emang dari dulu saya makainya itu dari mulai 3D Max versi 5 tapi lebih banyak ke 6-nya mulainya itu. Dan dulu itu punya komunitas, gabungan komunitas dengan salah satu pengajar di universitas lain yang memang dia juga anak buah dari orang pertama yang memang dia bergelut di animasi atau desain lah. Kalau dulu animasi masih jarang ya. Ke desain 3D. Pakainya software 3D Max. Dan software 3D Max itu yang paling awal ada. Makanya sejarahnya kenapa saya nanti megangnya ke 3D Max. Software awal yang ada di, sebut aja di dunia ya sebenarnya itu. Dari versi 1 sampai sekarang ada 2002 versinya. Dan banyak tutorialnya juga. Sebenarnya sama aja, saya nggak banding-bandingkan dengan Blender juga. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau Blender itu gratis softwarenya, tapi pluginnya juga banyak yang bayar, tapi pluginnya juga ada yang free, termasuk juga 3D Max. Kalau 3D Max softwarenya berbayar, tapi sekarang software 3D Max itu nggak berbayar full juga bisa, pakainya share waktu pemakaian. Ada yang seminggu, sebulan, 2 bulan, terserah itu kesepakatan dengan pihak pembuatnya. Tapi kalau untuk mahasiswa, selama bukan buat untuk konsumtif atau menghasilkan uang, itu saya pernah ngobrol itu digratiskan, silakan pakai. Yang penting hanya untuk pengajaran. Kalau mau tahu, saya dulu belajarnya itu dengan namanya Bapak Dedi Samsudin. Sekarang umur udah tua ya. Itu sekarang masih aktif di ngajar di BINUS, Jakarta. Itu bukan orang pertama sebenarnya yang mainan di 3D Max, ke mainan karakter, ke mainan ke modeling. Yang pertamanya itu gurunya, namanya Mas Bimo. Sekarang Mas Bimo itu, saya nggak tahu kalau sekarang, beberapa tahun kemarin beliau masih kerjasama dengan pihak Autodesk-nya, pembuat softwarenya. Dan ada di Singapura, cabang di Asia. Dulu mah sempat sering ketemuan, kumpul gathering bareng. Dan kasih penjelasan, karena dari Mas Bimo itu pihak langsung dari Autodesk-nya, jadi bisa kasih penjelasan langsung bahwa software 3D Max itu seperti apa.
Makanya ternyata walaupun bayar, tapi kalau untuk pengajaran masih bisa ya, makanya kita dikasih keringanan. Nah, itu. Sebenarnya untuk nyari duit juga sebenarnya ada keringanannya. Masih bukan pakai yang berbayar. Cuma itu off the record lah. Nanti dikiranya saya mewakili dari sana kan bahaya dah. Yang kalian dapat kemarin di Blender dan sudah mengenal di masalah 3D modeling, Tukang ayam. Ibnu Akil, jualan ayam. Iya, jualan ayam. Wah, mantap tuh. Ayam apa itu? Ayam goreng. Ayam goyeng. Ayam goyeng. Ayam mentah, Pak. Ayam goyeng apa ayam goleng? Ayam goyeng sama burung puyuh. Di mana itu? Daerah mana? Sindang laut. Laut tak? Sindang Laut, Pak. Sindang Laut. Sindang Kasih. Deket ya, gitu sih. Ya. Main, Pak, sini, Pak. Berarti kalau mampir-mampir ya, Iya. Iya, Pak. cari namanya gitu. Ayam. Pinggir jalan enggak? Iya, Pak, pinggir jalan. Jalan. Namanya apa, Pak? Ayam bakar Setiawan. Setiawan. Patokannya. Mau pasar Cipeje tuh, Pak. Mau ke Cipeje. Iya. Sebelumnya. Iya, sebelumnya, Pak. Sebelah kiri kanan. Kiri, Pak. Sebelah kirinya. Iya lagi. Mantap lah, mantap. Sukses. Ada lagi yang ini. Nanti ayam juga di promosin pakai 3D tuh. Bisa tak bisa? Bisa aja, itu kan iklan, bisa buat iklan. Intinya kalau multimedia itu inti dasarnya itu iklan. Kenapa ada modeling 3D, visual 3D itu untuk daya tarik. Ya. Sama kayak bikin, saya kalau properti itu ada perumahan atau biasanya kalau perumahan komplek ini bikin iklan baik iklan video atau gambar. Nah, itu. Yang perkembangan saya mau ke yang saya tahu selama ini perkembangan ke desain 3D itu awal-awal saya belajar sekitar 2003, 2004 itu masih umumnya ke gambar atau video ada, tapi video nggak terlalu panjang biasanya sana. Tapi kalau untuk sampai saat ini sekarang dengan karena kemajuan teknologi sama kemajuan banyak software yang bisa ngedukung, itu larinya ke game engine. Tapi ke properti maksudnya bukan buat game, tapi pemakaiannya itu, penerapannya itu masuk ke game engine, jadi bisa interaktif. Umumnya ke arah sana, cuma banyak properti atau iklan kebanyakan karena mikir harga kalau dipakai game engine. Jadi memang masih lebih banyak ke arah manual, kayak pakai market, dia pasang di mall, atau pakai video, pasang di monitor yang besar.
tapi sudah mulai ke arah game engine. Kalau ke game engine itu biasanya kita ngelihat contohnya apa namanya, yang iklan-iklan di TV itu ada, tapi dia juga maksudnya masih ke visual properti kayak Agung Podomoro kalau salah ya, Agung Podomoro ya, masih ke visualnya. Kalau saya dulu nyari uang itu di Bandung ke desain. Asli saya sebenarnya bukan asal dari pendidikan desain, bukan dari pendidikan grafis, bukan. Asli pendidikan saya sebenarnya geofisika. Saya bisa ke 3D Max, bisa desain 3D itu karena hobi aja. Hobi sendiri, belajar sendiri autodidak saat lagi kuliah. Karena kalau biasanya kalau buat bosen ngisi mumet kampus, biasanya saya lari ke komputer, saya ngutak-ngatik ngulik, akhirnya ketemu di 3D Max. Nah, setelah bisa, akhirnya bidang kampus yang saya ikutin itu ketinggalan daripada ke hobi. Saya lebih banyak larinya ke hobi, makanya lulus juga lama, hampir DO. Ya biar cerita ya, maksudnya awal mulanya ke 3D itu ya seperti itu. Jadi seperti edik, siang malam kalau udah suka nggak inget makan lah kasarnya, makan cuma kalau ngerasa lapar baru makan. Itu juga kalau lapar kan nggak tiap sehari 3 kali biasanya, sehari cuma 1. Nah, tapi memang jelek itu. Aslinya sih jurusan yang saya ambil itu geofisika, jauh sama multimedia, geofisika. Cuma saya ngajar di tempat lain juga dulu ya. Intinya saya menetapnya di IKMI di sini. Karena suasananya juga beda dari kampus lain sebenarnya, lebih nyaman di sini. Dan setiap saya ngajar, saya nggak lari ke bidang lain ya, otomatis saya masuknya ke bidang multimedia, 3D Max pakainya. Pengajaran di SMK juga sama, ada dulu, sekarang udah enggak. SMK juga makainya 3D Max, karena ya kalau sekarang sih mungkin ada banyak yang Blender juga, karena pengenalan udah banyak ke Blender, orang kan udah lebih kenal ke Blender. Kalau dulu kan masih jarang orang pengenalan ke Blender. Yang tadi itu siapa tuh? Ibnu Akil ya, siapa? Yang ayam goreng? Ya, Ibnu. Iya, Ibnu. Itu promosiin pakai 3D itu bisa itu sebenarnya. Jadi sekarang kan zamannya YouTube tuh, bikin sesuatu yang unik, beda dari yang lain. Ayamnya tetap ayam goreng, cuma dari cara promosinya apa. Yang terakhir tuh siapa tuh namanya tuh? Tuh. Mang Ohle tah atau apa tuh? Mang Oleh. Mang Erul. Odading Mang Oleh. Jualannya cuma itu aja, odading. Cuma cara penyampaiannya kan beda. Kasar, Pak, kasar. Memang betul kasar. Ya, saya juga nggak setuju kasarnya. Cuma intinya bukan di kasarnya, saya lihatnya. Kalau kasar saya nggak setuju. Cuma ada intinya di bahwa cara promosinya, Pak. Betul. Cara promosi itu macam-macam. Ya. Bukan cuma satu itu aja yang ada diajarin di kampus atau diajarin sama pendidik, cuma itu aja harus diajarin, enggak.
Karena ilmu itu berkembang, apalagi hanya sekedar bukan hanya sekedar ya, cara promosi ke orang, karena setiap orang itu berubah. Berbeda-beda cara promosinya. Ya betul. Targetnya juga kan kita juga beda. Nah, jadi sesuatu yang unik ya, tapi ya jangan mencontoh kata-kata yang kasar kayak gitu. Nah. Saya di sini udah berapa tahun ya? Ada 8 tahun di kampus ini kalau saya. Cuma dulu selain di sini tempat lain juga. Cuma intinya kebanyakannya di sini. Di IKMI. Ada orang dari luar Jawa di sini. Asep Papua, Pak. Asep Papua. Amri Kalimantan. Amri Kalimantan. Ada Pak Asep. ya, Amri. Bukan Pak, Asep dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sandi dari Sulawesi, Pak. Kan Pak, caket. Ini zoomnya kemana ya? Masih kedengeran nggak? Masih Pak, masih. Masih. Aman. Ini cara settingnya gimana nih? Ah, ini ada. Tadi siapa? Saya lupa. Papua. Amri aja Pak dari Kalimantan beneran. Bukan Amri. Papua Pak, bukan Oh, Papua. Amri Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Amri Fajri ya? Kalimantan Barat, Pontianak. Betul nggak Pontianak? Tapang. Hah? Tapang Pak. Ketapang. Oh, Ketapang saya belum pernah ke sana ya. Oh, Ketapang. Jauh ya. Asli sana itu Pontianak. Pontianak asli Ketapang. Rina, Pak. Hmm? Yang kalian inginkan umumnya dari sekian mahasiswa yang ikut kuliah animasi, saya minta beberapa ya, nggak harus semua, tapi beberapa tujuannya setelah kalian belajar itu nanti kita, makanya itu buat masukan ke saya, nanti saya lihat dari cara pengajarannya atau materinya apa aja. Nah, tergantung dari, saya kadang materi tiap mahasiswa atau tiap semester, kalau mahasiswa kan baru, tiap tahun baru lagi, walaupun semester yang sama, dengan mata kuliah yang sama, tapi kontennya biasanya ada perkembangan sedikit beda. Nggak harus sama. Jadi saya nggak terlalu ngikutin buku yang tiap tahun isinya itu, nanti materinya itu terus, soalnya itu lagi, walaupun mahasiswanya baru, beda. Jadi saya kadang ngikutin perkembangan, sekarang lagi musimnya apa? COVID. COVID ya, bisa kayak seperti bikin model virusnya, atau cara penyampaian kalau ada yang namanya pakai
sekarang atau adanya mata kuliahnya itu ke desain visual, videografi, itu tentang COVID-nya. Entah animasinya ada COVID-nya, tentang COVID-nya juga ke arah sana. Jadi saya biasanya seperti itu. Nanti kita lihat, makanya saya pengen tanya, coba disebutkan di chat aja ya, tujuan buat kalian untuk mengikuti dari 3D animasi ya sekarang, itu tujuan akhirnya itu untuk apa itu? Supaya bisa apa? Pengen apa? Bisanya? Tujuannya apa? Mungkin saya juga nggak bisa satu-satu kita approve, kita gunakan, tapi saya coba pengen lihat rata-ratanya dari sekian mahasiswa yang ada. Jadi nanti materinya apa, nanti saya coba menyesuaikan. Bisa? Ditulis di chat aja materinya, tujuannya kalian pengen bisa apa. Nah, nyari uang, ya nyari uangnya pakainya apa? Maksud saya semua juga pasti nyari uang, seperti kayak ke properti. Kalau pengalaman, kalau ke properti mah lebih gampang sih nyarinya sebenarnya. Nanti diajarin awal aja Pak, dari awal. Siap. Biar bisa nyaingin Upin. Dulu kalau ini, nah ini dulu sebelum ada Upin ada, saya lupa, makanya saya mau ngasih demo. Dulu saya punya tim 3 orang, saya sama teman saya 2 orang, waktu saya kosan di Bandung. Saat saya masih kuliah juga, itu. Itu mana kamera? Itu Itu mana nana tak? Aku ada. Diurung kan tenanan. Ngebag dah. Bang. Nah, tapi itu nak. Mana dua. saat saya masih kuliah, saya juga buat sama tim itu 3 orang. Animasi anak-anak sebelum Upin ada, dan memang rencananya mau buat TV sih dulu itu. Namanya Panca Edu. Ya, emang dalamannya sih Indonesia banget. Indonesia itu maksudnya dari warnanya apanya. Nanti saya kasih sampel ini, contoh. Itu saya udah tawarin kemana juga dulu, ke TV atau apa. Diterima ada. Ke PH, Production House diterima ada juga. Cuma masalah saat dulu itu. Di harga yang nggak masuk. Harga nggak deal di harga. Dan saya kasih tahu pengalaman saya juga. Dulu itu sebenarnya bukan kesalahan dan memang harus sih sebenarnya. Cuma banyak yang nggak nerima di Indonesia itu. Kalau karya kita tuh sudah dihak ciptakan duluan. Jadi saya saat itu kan mendaftarkan hak cipta dari film yang udah dibuat sama tim. Nah, kita tawar-tawar kemana-mana, diterima sudah, deal sudah, harga cocok, terakhir mau pulang lupa nanya, udah dihak ciptakan belum? Dan saya pasti jawab udah dihak ciptakan, ke departemen kehakiman kan. Kehakiman tuh, kalau nggak salah sih. Dengan dengar jawaban saya sudah dihak ciptakan, akhirnya apa? Ditolak kerjasamanya. Cuma gara-gara hak cipta. Nah, umumnya kebanyakannya sampai sekarang masih. Nah, itu. Masih seperti itu.
Jadi resiko hak cipta itu seperti itu, kecuali kita hak ciptain, kita publish sendiri. Akhirnya saya buat simpen saja file film animasi itu. Karena memang saya fokusnya bukan di animasi itu, bukan untuk hiburan, saya untuk pendidikan. Ini nggak connect ya internet. Bukan buat hiburan, buat pendidikan. Anak-anak saat itu saya buat untuk level maksimal kelas 3 SD. Screen recorder ada nggak? Screen recorder. Screen share. Nah ini, kelihatan nggak? Ada, Pak. Ada. Nah ini, Silakan. ini film yang saya buat. Kok nggak ada ininya ya, menu-menunya sini? Nggak Kayak hilang. Dudung Ninung, Pak. Hah? Kayak keluarga Pak Somad, Pak. Pak Somad, iya mirip. Sebelum film Ipin Upin ini ada. Tahun 2000 berapa? Saya lulus itu 2006. Berarti sekitar ini jadi itu sebelum pengerjaan sebelum lulus sama sesudah lulus sekitar 2006-an. Ini menunya nggak lengkap ya, sini nggak kelihatan ya. Nah, ini tentang filmnya. Forum. Man. Nah ini filmnya di sini ada. Saya coba saya udah lama nggak buka ini nih. Nah ini deskripsinya. Contoh yang saya buat. Bintang utamanya ini. Ini namanya Raku dari kata Rakuti. Berikutnya Aji dari kata Samiaji. Nah ini dari Maluku atau Irian. Ini kalau ini dari sekitar Jawa. Kalau Aji atau Samiaji dari sekitar Maluku atau Irian itu deskripsinya aja ya. Maksudnya hayalannya aja saya bikin. Sama Ranggalawe sekitar Sumatera. Itu tokoh-tokohnya. Rangga dari kata Ranggalawe. Nah, dulu email saya ini ia2n104@yahoo.com masih aktif. Cuma saya jarang pakai. Satunya karakter perempuan namanya Esti. Esti itu arti bahasa Sanskerta kalau nggak salah ya. Artinya Dewi. Satu dari Kalimantan. Yang tadi Kalimantan tuh siapa tuh? Amri. Ini dari Kalimantan. Sekitarnya. Nah, ada tokoh bantuan. Itu robot. Ini nanti karakter, nanti kita lihat filmnya coba. Namanya Robotan. Seperti ini. Logonya ini. Kenapa saya ini namanya Panca itu? Saya sebenarnya itu ngambil dari kata Pancasila. Nah, kenapa edu? Ya karena emang fokusnya ke pendidikan. Logonya ini dari perisai seperti Pancasila. Nah ini deskripsinya seperti ini, lain-lain. Saya coba melihat yang tadinya. Nah ini, coba lihat filmnya. Ini ceritanya. Jadi kalau kalian masih anak kecil, kalian bisa kirimkan foto kalian depan, kanan, kiri. Nanti dimodelkan langsung ke 3D-nya. Dan
langsung main film, tapi muka karakternya udah jadi 3D. Sekarang kan udah ada deh HP seperti itu ya. Kalau dulu kan masih jarang. Nah, dulu tuh ini yang awal masuk bintang tamu namanya Safa. Itu dulu tetangga kosan. Nah, kasih kelas 4 SD. Mana filmnya? Perkenalan, nah ini. Nah, ini karakter perkenalannya. Itu robot namanya robotan Toet itu yang kecil. Yang gede itu tadi robotan, yang ini kecil. Ini kalau ngisi suaranya, saya ngisi suaranya di Cirebon. Nah, ini
idenya apa karakter anak-anak masuk ke film ini. Dulu pernah nawarin ke dunia pendidikan juga buat kerjasama, mau tapi ada beberapa kendala. Nah, itu. Sudah saya coba kasih lihat ke anak-anak. Alhamdulillah pada suka juga dulu tuh. Ke sekolah itu saya tontonin itu gimana, mereka juga suka. Cuma ada beberapa kendala kenapa nggak bisa masuk ke sekolah. Nah, saya cepetin. Nah, yes. Nah, ini karakter dari bintang tamu ini yang mengirimkan foto-foto depan kanan kiri. Kita buat seperti ini. Soalnya saat itu komputer masih belum kuat. Jadi karakter ini badan saya bikin berupa robot. Karena kalau karakternya sama seperti bintang yang lain, full, itu komputer saya nggak kuat. Karena terlalu banyak objeknya. Nah, sampel berikutnya ini. Nah, ini dilihat, kelihatan di sini nama saya. Ini C002010. Nah, ini nomor hak cipta tahun 2010. Saya hak ciptain. Nah, 2010 saya hak ciptain ini. Selesainya ini sekitar 2 tahun hak cipta. Selesai film ini dari awal sampai akhir. Buat pemodelan ide-ide nyari karakter itu hampir setahun. Karena tim kan, satu cocok udah bikin, udah dibuat, karakter ini nggak cocok, bikin karakter lagi yang lain. Satu bikin, ini nggak cocok, ada yang deal. Termasuk juga settingan latar belakangnya, background-nya ini. Jadi 3 orang itu, tim kita, hampir setahun untuk buat kira-kira ide apa aja yang ada di dalam ini. Ya, setahun kan kita nggak fokus ke ini terus, ke animasi terus, karena masing-masing teman saya juga kuliah juga. Jadi di waktu-waktu senggang, malam atau apa, nah baru pikirin ini. Nah, kelihatan Indonesia bangetnya tuh yang ini. Terus ya. Nah, makanya ini di website itu 2011, pembuatan apa namanya hak cipta 2010, tayang di website tahun 2011. Nah, makanya ini Indonesia nih. Saya cepetin. Ini praktikum. Nah, praktikum di kimia fisika, maksudnya penghiburan. Yang sekarang kalau yang kuliah mah ngerti, zaman SD kan IPA ya. Itu.
Saya sebutin, nah ini namanya karakter-karakternya yang ngambil dari sini per pulau yang besar-besar. Sebenarnya ada satu lagi karakter yang belum saya masukin ke dalam. Nah, sebenarnya ada 5 karakter, baru 4 ini yang masuk itu. Karakter utamanya ini ada 5, namanya Panca, namanya Panca Edu. Cuma satu karakter itu pakainya rock. Jadi komputer saya belum kuat waktu itu untuk buat nampilin karakter dia masuk ke dalam. Nah, ini timnya nih. Nah, tim saya yang buat modeling itu 2 orang, saya sama teman saya. Intinya tim itu 3 orang, 1, 2, 3. Nah ini, saya, Yayan, Kika itu ya Kiki, satunya Antareja. Ini penulis skripnya saya juga termasuk, tapi intinya dia dari animator, modelingnya apa, intinya lari ke sini, penulis skrip ya bantu-bantu aja. Kalau skrip Antareja yang aslinya. Nah, pengisi suaranya itu teman-teman saya sendiri yang di Cirebon. Editor ada di studio dia di sini. Namanya Mas Dian, editor suara. Editor videonya saya sendiri lagi. Nah, studio rekamannya Bintang Studio. Untuk sekarang masih ada nggak tuh Bintang Studio? Kayaknya udah nggak ada Cirebon. Nah, dulu namanya Bintang Studio. Dia studio sebenarnya buat musik ya, buat rekaman musik. Tapi situ juga untuk kita buat rekaman suara di situ. Nah, makanya ini saya tulis di sini, tanpa merasa hormat, film ini dibuat hanya dikhususkan untuk dunia pendidikan anak-anak. Sebenarnya kalian kalau buat kalian kurang cocok karena emang saya khususnya untuk anak-anak maksimal kelas 3 SD. Nah, itu tujuan bikin saya film ini sama teman-teman. Sebenarnya masih ada lagi di sini juga, cuma nggak saya share semua. Nah, saya simpen filenya, masih ada filenya. Jadi saya share cuma 2 ini. Nah, ini nggak ada. Nggak ada. Itu salah satunya yang bisa saya share, saya lupa di internet juga ada. Nah, itu top sharing. Kalau demo-demo yang pernah saya kerjakan di properti ada di komputer lab di ruangan sebelah Roin. Rencana saya emang di situ. Nah, pengajarannya ini sebenarnya buat sementara awal ada di ruangan ini sampai di komputer di sana udah disetting zoomnya. Yuk, ada tanya-tanya nggak? Halo? Nggak ada suaranya? Enggak, Pak. Ada air. Set. Ada pertanyaan? Ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Ya, Pak.
Mm-mm. Sekalian bapaknya absen, Pak. Iya, ini lagi di absen ini. Absennya di mana, Pak? Hah? Absen. Enggak, saya screenshot dulu. Absen di IKMI. Screenshot. Enggak, saya screenshot dulu buat saya sendiri nih. Oh, Nah, ya. harus ada gambarnya, Mbak. Iya, sebentar. Udah. Ini kalau absen kalian di mana nih? Di Zoom-nya? Google Form biasanya, Pak. Google Form. Saya tanya dulu ya. Sok, Pak, tanyakan, Pak. Halo. Hadir, yo, hadir. Cang Cimen. Oh, Yo, hadir. Amri Pada udah di kosan, Amri. Muhammad Sandi mana Muhammad Sandi? Ya, Gaya tah. Lagi gaya tah tadi. biar di absen. Ron. Tarik, sis. Semongko. Mongko. Kok nggak ada geuning ngilang, euy. Kiri, bilang bos. Papap skidi papap. Ya, datang lagi. Sebenarnya katanya udah otomatis absen ya sama Prodi. Halo. otomatis apanya tuh, Pak? Keterangan dari kampusnya saya tadi yang bilang. Jadi kalau dosen nggak perlu absen lagi, nggak perlu ngabsenin satu-satu. Di sistemnya udah masuk. Itu otomatis masuk ya, Pak? Otomatis Iya. kedetek ya, Pak. Berarti nggak masuk Google Form lagi? Nggak usah, katanya. Nggak usah. Oke, iya. Tadi baru saya tanya tadi. Ini kan otomatis ya sih? IKMI kan hostnya ngerekam. Ini kan kerekam nih. Oh. Nah, Sambil, Iya, itu sih ada, itu sambil sih. record ya, Pak? Ini ada Hostnya. IKMI Cirebonnya jadi host. iya, di server ya. Iya Jadi- Tarul. Jadi dia tahu. Hmm, Wah, ini udah kejauhan ke atas. sudah ada admin yang standby ya, Pak, berarti? Ya, betul. Betul. Betul sekali. Udah otomatis. Otomatis. Apanya, Cok? Berarti Iya, minggu otomatis. depan gimana nih, Pak? Minggu depan siang jadwalnya ya. Itu masalahnya siang ada Bapak Radit, Ada- Pak. Ada MK lagi, Pak. Oh, Jam yang Ada Pak Radit, Pak. Pak Radit, jam berapa? satu. Jam 1. Jam 1. Jam 1. Sebelum jam 1 berarti ya? Kita. Hah? Bisanya sebelum jam 1. Jam berapa? Jam 10. 10. Jam 10 paling, Pak. Jam 10 Iya, paling jam ya. 10 gas, Pak. Ya. Oke, siap. Oh, ada Pak Radit. Nah, ini ada host nih. Steaming IKMI host di partisipan tuh. Iya.
Heeh. Jadi nggak perlu repot absen satu-satu lagi. Ada yang mau ditanyain nggak apa tadi yang saya kasih lihat gambarannya? Itu Pak, saya Pak mau nanya Pak. Boleh. Kalau bagian animasi seperti yang tadi Bapak perlihatkan kan ada dubbingnya Pak. Nah, betul. untuk dubbing tersendiri, apakah si gambar tersebut nanti ada gerakan mulutnya nggak Pak? Ada. Itu kalau saya dan umumnya orang lain juga secara umum, walaupun banyak cara, tapi saya bikin karakter mulut itu sesuai dengan kata-kata. Kata-katanya awal nggak didubber dengan dubber asli, tapi kata-kata saya yang sendiri. Saya ngomong sendiri. Jadi A, B, C, D, misalkan. Jadi karakter rekaman suara saya rekam. Nanti si karakter itu animasi morpher. Kalau saya pakainya yang lebih simpel itu gampang itu kalau di 3D atau di software 3D namanya morpher. Jadi si mulut itu ngikutin suara. Otomatis ya Pak? Otomatis. Cuma untuk film skala nasional, kasarannya buat iklan film-film sekarang juga sama, dengan mimik yang sama dengan kata-kata, itu prosesnya makan waktu. Kalau kalian lihat film-film buatan Indonesia, khusus Indonesia ya. Oh iya Pak, yang produk lokal berarti ya Pak? Itu nggak pas ya, mulut sama yang diomongin. Itu nggak pas. Kalau mungkin ngomong A, tapi yang keluar bukan A. Mungkin E yang keluar. Soalnya emang harus satu huruf atau per kata animasinya, dan itu makan waktu. Sedangkan target proyeknya, target tayangnya harus cepat. Repotnya di situ. Bisa sih bisa. Saya nggak ngeremehin tim animator Indonesia, nggak. Justru bisa banget. Cuma kan ada, kalau proyekan kan kerjaan itu dananya berapa, dijualnya berapa, mau dibeli berapa, ya saya paling bisa segini. Kalau mau bagus, bisa. Karena saya bisa juga waktu cepat, bagus. Kita tambah tim, tapi kan makan biaya. Nah, sedangkan mereka nggak bisa dengan biaya yang besar. Terakhir itu TV nasional, terakhir ya, itu tahun 2010, itu hanya mampu 10 juta satu episode. Per episode? Satu episode doang Pak? Satu episode doang 10 juta. Kalau buat kita sendiri 10 juta itu kurang sebenarnya. Paling nggak itu secara umum 100 juta satu episode. Cuma masalahnya kenapa 10 juta ada orang yang sanggup. Ya makanya karena banyak pengurangan jadinya. Baik efeknya, baik yang tadi ditanyakan mimik, itu banyak pengurangan di situ. Sampai sekarang standarnya itu 100 satu episode, 100 jutaan. Satu episode itu sekitar 24 menit. 6 menitnya iklan. Berarti ada iklan juga ya Pak? Ya, space iklannya kan kasih 6 menit. Nah, jadi kita bikin animasi itu kalau buat TV itu 24 menit. Dulu ya. Kalau sekarang sih nggak terpatok waktu itu, terpatok dengan waktu. Itu bisa cuma 3 menit, 5 menit. Nanti tinggal digabung-gabungin, beda scene. Soalnya bukan dilihat dari kewajiban 24 menit. Tapi dilihat dari nanti mau harganya berapa. Nah, gitu. Karena repot sekarang kalau 24 menit harus tayang. Anak-anak udah bosan duluan. Yang nonton udah bosan duluan. Kenapa? Karena banyak yang bisa ditonton di YouTube. Oh iya. Nah, itu. Ada banyak media yang lain ya Pak? Iya, banyak media lain. Itu rekaman dubbernya setelah mimik masuk, tadinya dubber bohongan lah, bukan dubber yang asli. Ya, itu rekaman saya, suara saya sendiri. Setelah animasinya jadi, baru masuk studio, videonya tayangin di TV, layar agak lebih gede. Nanti situ ada dubbernya juga, dubber yang sudah suara yang aslinya lah. Nah, itu.
Jadi kita milih ini suara ini udah terpilih, baru dia ngikutin yang diomongin yang animasi itu. Ngikutin animasinya. Nah, skripnya kan udah jadi tuh, karena Iya. suara saya udah masuk, jadi skripnya udah jadi. Dia ngikutin skrip itu, tapi ngelihat juga video itu supaya mimiknya pas. Nah, seperti itu prosesnya. Ya, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. ada lagi barangkali pertanyaan. Ini jamnya udah selesai perasaan ya? Sampai jam berapa sih ini? 10.30, Pak. Oh, 10.30 ya, masih lama. Kirain jam 9:30. Ada yang tanya lagi? Film itu saya proses, tadi saya udah bilang kan, dari ide setahun. Cuma proses pembuatan film itu kan saya buat itu sekitar 24 menit. Tadi kan cuma sebentar, sekarang saya potong-potong tuh buat ditayang tuh. Sekitar 20, aslinya sih bukan 24 pas. 22-an kalau salah. 22 menit. Saya bikin seminggu tapi tanpa dubber, tanpa suara. Nah, jadi kalau dengan suara sekitar 2 minggu. Film itu beres 1 episode. Cuma resikonya saat itu saya pas ngeberesin itu cuma 2 orang, kalau salah, seminggu tidur sejam 2 jam. Kadang nggak tidur seharian. Cuma untuk nyoba ngetes target waktu seminggu harus tercapai, itu waktu yang dibutuhkan buat pribadi saya sendiri, buat istirahat tuh seberapa sih? Nah, itu. Jadi barangkali suatu saat ada proyekan atau apa, kita bisa udah latihan, nentuin ini berapa lama. Nah, itu. Jadi buat diri saya sendiri, saya cobain sendiri film itu, selesai 1 episode, berapa lama sih? Nah, itu. Soalnya untuk menghitung jam ya, bukan hari. Jadi perhitungan film biasanya proses kerja itu jam. Bukan berapa hari bisa selesai, berapa jam ini bisa selesai. Sehari itu jangan dibuat sehari 12 jam, enggak. Bisa aja sehari itu 24 jam, memang 24 jam. Makanya tergantung kita nanti. Dan sampai saat ini animasi yang tadi kan awal saya bilang kebanyakan nyari duit tuh di properti, ya lebih mudah lah kasarannya, lebih mudah buat nyari. Cuma saingan banyak. Kenapa banyak? Banyak yang autodidak dia belajar. Jadi bisa sendiri tanpa kuliah. Udah banyak karena tutorial banyak di YouTube, di internet. Jadi saingannya di situ. Dan terus terang saya juga sendiri tadi saya bilang saya emang autodidak juga. Karena saat itu biaya internet mahal zaman saya. Jadi saya autodidak, belajar sendiri. Awal ini nggak ada demonya di sini, saya coba lihat. Awal itu saya belajar itu bikin kampus sendiri, modeling kampus, jurusan lah, bukan kampus, jurusan sendiri. Awal belajar, lagi belajar, disuruh bikin jurusan. Untuk apa, Pak? Untuk mahasiswa baru, buat orang tuanya kan, kalau orang tua kan agak kesulitan untuk diajak keliling jurusan tuh, capek atau apa. Jadi dikasih videonya, tapi berupa animasi yang interaktif. Nah, itu awal saya dapat duit dari kampus justru. Dari kampus bikin animasi itu kurang lebih bukan animasi anak-anak yang kayak seperti tadi, bukan. Animasi emang bentuk bangunan. Letak PC di mana, ini di mana, 3D bentuknya juga. Sekitar
3 bulan baru jadi. Karena memang sambil kuliah juga sih. Dan dibayar sama kampus itu sekitar zaman dulu ya 750 nggak salah sebulan. Lumayan lah. Karena emang saya juga nggak ngeliat duitnya. Pas kebenaran lagi belajar, pas kebenaran dibeli, ya udah. Ada lagi pertanyaan? Sudah, Pak. Ada nggak dari sekian mahasiswa ini yang kerja atau sudah kerja di bagian multimedia? Asep, Pak Asep. Asep. Asep siapa? Mana yang namanya Asep? Belum, Pak. Asep Wahyu. Udah kerja di multimedia? Belum, Pak. Oh, tadi bilang udah. Bohong, Pak. Kalau sebelumnya itu saya ngajar di IKMI, itu kerjasama sama ini, radar TV. Radar TV, radar koran. Radar Cirebon kali, Pak. Cirebon ya, dari Cirebon. Jadi sebelum dia lulus, kadang udah diterima di sana di radar. KP-nya kan ke sana sih, KP di sana, ikut sama radar. Sebelum lulus malah udah diminta duluan. Jadi pas lulus ya udah langsung kerja di situ, karena udah kerja di situ sebelum lulus. Nah, ada beberapa orang di situ. Ada yang kenal nggak? Sekarang yang masuk ke korannya namanya, kalau saya manggilnya biasanya Amung. Makmur namanya. Among Us. Makmur namanya, Makmur. Terus ada 3 orang, nggak usah ada, ya situ. Awalnya situ. Ada pertanyaan lagi, Sob? Silakan. Biar enak nanti kalian nanya, berarti kan kelihatan ada ketertarikan atau enggaknya kemana, kalau tertarik kemana, ke arah mana. Kalau nggak banyak yang tertarik, ya kita paling ke bawa kewajiban buat ngajar aja, atau kewajiban untuk bisa. Lagian pengajaran juga bukan pengajaran yang harus kalian dituntut buat expertnya mahir, enggak. Kalian dituntut cuma untuk kenal. Materi itu saya sebenarnya udah simpen udah lama di sini. Cuma ya komputernya kan belum jalan, ada di lab, materinya di sana semua. Cuma saya nggak terpatok, tadi saya bilang, saya nggak terpatok materi tahun ini harus sama dengan tahun kemarin, tapi temanya sama. Kontennya, prakteknya yang beda mungkin. Sedikit beda. Ibaratnya kalau kalian nemu file atau nanya-nanya anak-anak lama, senior-senior, minta tugas-tugasnya, contoh-contohnya biar nanti gampang ngerjain. Oh, nggak bisa, karena beda tiap tahun itu tugasnya. Nggak pasti sama. Dan bukan ABC, terus soal isiannya kalau saya biasanya dulu ya. Kalau sekarang saya belum tahu nih ininya apa aturannya. Kalau dulu tatap muka langsung itu nggak ada namanya ABCD atau pilihan ganda, esai, nggak ada. Tapi praktek. Ada pertanyaan lagi? Ayo jangan pendiam aja. Kalau terlalu lama di mute, terlalu diam juga saya bingung. Pak, multimedia digabungin sama teknik bangunan bisa nggak, Pak? Bisa banget.
Bisa banget. Teknik bangunan sipil, Arsitek. Ya, konstruksi. konstruksi bisa. Sipil. Teknik sipil paling termasuknya. Iya. Itu. Kayak gambar bangunan gitu, Sen. Oh, itu bisa Kalau banget. kalau arsitek, Pak, Arsitek apalagi? Karena Lebih cocok. Lebih cocok. Tapi sekarang arsitek itu dia dari perkuliahan dari mahasiswa itu udah diajarin ke software 3D ya. Kalau dulu zaman saya belum. Nah, kalian kalau saingan sama arsitek seperti itu, paling kalian larinya penawaran kerjasama dengan arsitek itu kalian bikin filmnya. Karena arsitek belum diajarin ke sana di perkuliahan. Tapi kalau keajarin ke modeling 3D, sudah ke 3D Max. Jadi bukan pakai AutoCAD aja, di AutoCAD-nya sendiri sudah ada 3D-nya. Jadi saingannya, peluangnya masih ada kalau di arsitek. Ke sipil apalagi sebenarnya. Kalian di situ kalau ke sipil itu larinya ke simulasi animasinya. Simulasi kalau misalkan ada gempa, bangunan runtuh, itu yang mana dulu? Yang runtuh. Atau tanah, getar, itu tanahnya tuh bisa ngerubuhin bangunan atau enggak? Getarannya segimana? Dulu saya zaman kampus juga saya buat itu. Malah saya buat tuh proses pengeboran air tanah tapi di tempat pembuangan sampah. Simulasikan prosesnya, proses dari penyedotan tanah di penyaringannya kayak gimana. Itu dulu kerjasama diminta sama pihak LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, jadi proses itu kan sipil juga tuh, karena ada perhitungannya di situ. Kalau mau perhitungan seperti itu di 3D Max itu ada simulasi, pakai rumus-rumus fisikanya, masukin parameternya apa aja, di situ ada. Di Blender juga ada sebenarnya, sama aja. Blender ada bisa. Dari 3D Max masuk ke simulasi bisa, masuk ke game engine sama juga itu, apalagi itu bisa. Nah, sipil bisa, arsitek bisa. Ya karena emang saya nyari duitnya awalnya di situ, selain ke multimedia. Apalagi yang ditanyakan? Sudah, Pak. Bikin kartu nikah sendiri nanti bisa kan ngirit tuh. Modelnya beda nanti kalau udah bisa desain. Jadi custom ya, Pak? Ya, custom itu. Sekarang saya juga lagi belajar ke arah game engine. Ya, makanya tadi tuh yang di HP tuh pakai game engine Unity. Sekarang juga lagi nyoba-nyoba belajar 3D-nya masuk ke GIS, Geographic Information System. Nah, itu udah lama sih. Cuma sih lagi belajar ke sana. Maksudnya apa yang geografis itu? Ya tadi ke sipil. Jadi bangunan-bangunan yang kontur tanahnya emang kita ngelihat dari konturnya, kontur tanah. Jadi resapannya apa? Jadi bangunan itu cocok enggak di daerah tersebut dengan lihat dari konturnya. Nah, kan ada beberapa wilayah nggak boleh bangunan tingkat 2 karena tanahnya labil atau tanahnya miring. Cuma kalau orang awam itu kan kasarnya, bukan awam benar-benar awam ya, orang yang tinggal di sana itu kan nggak kelihatan lerengnya itu kemiring atau enggak karena dia ada dekat situ. Cuma kalau dimodelin pakai visual, pakai GIS, ya kondisi tanah itu kemiringannya kelihatan bahwa itu memang benar-benar curam. Cuma kalau orang yang ada di daerah situnya nggak kelihatan. Dilihat kalau di situ itu nanti kalau ada gunung ini, gunungnya barangkali longsor atau meletus, itu larinya ke situ. Mungkin orang nggak percaya karena ngelihat pakai mata sendiri. Cuma kalau disimulasikan atau digambarkan dengan 3D GIS, itu kelihatan. Nah, itu.
Oh, ternyata ya benar ini ada curaman lereng yang kalau ini runtuh atau apa, emang larinya ke arah situ. Waktu terakhir itu saya di Bandung, itu sih bukan simulasi sebenarnya, itu bukan proyekan ya, saya iseng aja. Saya download, saya ambil data GIS, kontur Bandung Utara sampai Tangkuban. Saya modelin ke 3D, pakainya dulu tuh pakai softwarenya campuran Autodesk, dua-duanya Autodesk, AutoCAD dengan 3D Max. Jadi ngebuat lihat kondisi tanah, kontur tanah secara 3D itu Bandung Utara sampai ke Tangkuban itu kelihatan sesar lembangnya, potongan tanah tuh kelihatan. Di sini nggak ada ya, potongan tanah kelihatan. Tapi kalau kita ada di tempat di atas potongan tanah itu nggak kelihatan itu. Bahwa yang kita injak itu tanah yang bekas daerah gempa itu nggak kelihatan, nggak kerasa, nggak ada di sini. Nanti mungkin lain kali saya share ya yang seperti itu. Ya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Ada? Sudah, Pak. Terus kalau kalian masuk ke multimedia, sebenarnya masuk kemana saja ya. Tapi yang saya jalan di multimedia, jangan terpatok ke satu software, ke beberapa, karena masing-masing belum tentu software itu bisa maksimal yang ide yang kita inginkan. Nah, itu bisa jadi software itu cuma sekedar bisa memenuhi sebagian dari ide, tapi ide lain pakai software yang lain. Nah, saya selalu gitu, apalagi saya dulu itu kan nggak bisa script bikin kayak bikin website apa, saya nggak bisa sampai sekarang juga, saya nggak bisa kalau nggak nyontek. Kalau script itu saya akalin, saya cari pakai script, pakai software yang cuma yang bukan 3D ya. Selain 3D, kalau 3D kan bisa sendiri, tapi kalau yang bukan 3D masuk ke script. Sedangkan saya idenya atau kerjaan saya emang harus digabungkan dengan script. Ya, saya cari scriptnya yang apa namanya, drop and drag. Nah, itu yang gampang itu. Cuma saya ulik sedikit pakai script yang sekarang tuh, apalagi sekarang tutorial banyak di YouTube ya. Jadi kalau kalian mentah-mentah dari file software 3D-nya itu doang, bukan nggak sempurna ya, bukan nggak bagus juga sih. Biasanya kurang, kecuali bukan untuk khusus untuk ditampilkan, yang untuk diperlihatkan secara wah. Jadi untuk cuma ngelihat hasil kerjaan aja, nah itu mungkin wajar seperti itu. Cuma satu software, kayak kalau AutoCAD, dari AutoCAD-nya aja sendiri lihat langsung, jadi dia bisa ngerender sendiri. Nah, itu. Tapi kalau untuk visualisasi dengan supaya kita dapat sesuatu dari situ, mungkin bukan cuma satu software yang dipakai, beberapa. Tergantung yang kita mau seperti apa. Nah, itu. Pengalaman sih seperti itu. Belum pernah cukup pakai satu software doang, ide kita bisa salurin. Nah, itu. Cuma kalau bisa sih nyari yang gratis. Maksudnya gratis apa? Ya, saya nggak pendukung Blender, tapi ya Blender juga gratis. Cuma banyak plugin-nya yang punya orang lain yang emang harus bayar juga. Nah, itu. 3D plugin-nya bayar ada, tapi banyak yang free-nya. Jadi kayak kebalik tuh. Antara Blender sama 3D Max itu sama-sama bagus. Cuma seperti kebalik, kalau Blender software-nya gratis, tapi plugin-nya masih banyak yang bayar karena banyak yang dikembangin sama orang lain. Tapi 3D Max
pluginnya banyak yang gratis, tapi softwarenya bayar. Sekarang langsung masuk ke game engine juga Blender udah bisa itu. Tapi saya belum pernah nyoba itu ke Blender. Karena saya biasanya makanya pakai game engine ya gabung ke Unity aja. Kalau nggak Unity pakai Unreal Engine, cuma memang agak berat kalau Unreal ini. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira kalian ada gambaran gitu? Barangkali masih blank bahwa perkuliahan ini nanti ngapain, buat apa ke depannya? Ada. Kalau grup, ada ini grup bukan ini? Iya Pak, grup. Belakangnya Silakan. 5545. Silakan masuk Pak. Oh itu. Grup apa namanya nih? Ini masih lanjut. Iya, Grup Pak. maba, Pak. Nanti kalau nanya-nanya boleh di sini. Kalau ke saya. Cuma satu, biasanya saya nih ya, biar jangan nanti dikiranya salah tangkap. Kalau nggak di depan softwarenya, sekarang saya nggak hafal ya. Kalau nanya tools, tanya prakteknya, ini Pak bikin ini seperti apa sih kayaknya cuma lewat WA. Kalau saya nggak depan software aslinya, saya nggak tahu. Kadang lupa, nggak bisa langsung ngejelasin saat itu. Paling saya harus depan komputer, saya lihat, nah baru bisa. Gitu. Sama kayak di IKMI juga, kalau apa namanya perkuliahan offline tatap muka, kalau saya lagi di kantin atau di sini di ruangan lain ada mahasiswa yang nanya apa bikin ini gimana, saya di sini nggak bisa nerangin, yuk ke lab aja dulu. Nah baru depan lab, depan komputer baru saya terangin. Nah itu insya Allah. Tapi kalau nggak bisa ya saya bilang nggak bisa. Jangan berharap saya di sini sebagai pengajar, kalian nganggap saya pasti bisa semuanya. Enggak. Saya juga belajar sama-sama bareng. Barangkali dari kalian ada cara yang lebih cepat atau cara baru. Nah, itu. Belum tentu yang ngajar itu pasti expert ya. Pasti bisa enggak. Ada lagi? Sudah Pak. Jadi sekarang mau ngapain lagi? Mau ngapain dulu? Kalau yang sore itu bukan kelas kalian ya? Bukan Pak. Nanti kita lihat ya besok ya. Apa udah di setting belum di komputernya di sananya, di ruangannya? Kalau belum di setting gimana?
Pagi tuh masih ngantuk. Ngopi, Pak, ngopi. Ngopi udah. Sarapan, Cuma di Pak, sini, sarapan. kalau di sini ruangannya tertutup, jadi banyak yang dikhawatirkan. Nah, nanti kalau di ruangan lab, nah kan bebas tuh. Dulu sih memang Pak Radit sering nginep di sini nih. Kampus awal-awal bikin sama mahasiswa, bikin demo apa buat ditayangin ke umum. Kadang sampai pagi berapa hari. Padahal komputer udah bagus nih di sini. Di kampus udah settingan pakai apa namanya? Hardware-nya settingan multimedia 3D pakai Quadro VGA-nya lah. Khusus emang khusus untuk desain itu. Di sini sanggup semua pakai laptop atau komputernya buat 3D. Sanggup, Pak. Ada yang enggak atau kurang mumpuni? 3D Unity atau software apa, Pak? 3D Max. Rencana pakai 3D Max 2013. Kita nggak nyari yang baru lah, nggak. Yang baru berat 2013. Kalau nggak 2010, 2013 di antara dua itu yang udah stabil. Terus nggak terlalu makan banyak RAM, hard disk. Kalau 2014 ke atas berat-berat itu. Kalau buat komputer biasa. Punya nggak softwarenya? Belum. Belum, Pak, belum. Biasanya kalau software kalian download sendiri atau gimana? Disaranin dulu terus nanti misalnya gini, Pak, sama Bapak disaranin dulu software apa, kita download gitu. Atau misalnya Bapak ada linknya langsung kirim aja gitu biasanya. Kalau saya linknya ada tapi di rumah ya. Di sini saya nggak apa. Saya jarang bawa. Ya, cuma softwarenya ini namanya. Mau yang 64 bit atau 32 bit juga sama aja. Tergantung Windows-nya. Intinya pakainya softwarenya 3ds Max 2013. Ada pertanyaan? Cukup. Biasanya saya nggak tahu nih, saya belum hafal nih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, itu kita ngabisin waktu sampai habis atau gimana? Ada yang bertanya, Pak? Ya, silakan. Di chat. Di chat, aplikasi Blender masih dipakai nggak? Kalau misalkan saat ada tugas misalkan, coba bikin meja atau yang lainnya bikin animasi ini. Kalian tugasnya pakai Blender boleh. Tapi kalau pengajaran, saya neranginnya pakai Max ya. Soalnya intinya sama aja sih. Toolsnya, extrude, bevel, itu. Jadi nggak jauh beda. Yang ngajar kan kemarin Pak Widi ya? Iya, Pak. Dulu juga dia, Widi itu kan bekas murid saya tuh. Saya ajar atau ikut multimedia juga. Dia sendiri yang pakai Blender saat itu. Saya bolehkan, silakan pakai Blender. Cuma saya nerangkan pakai 3D Max. Kalau yang mau ikut 3D Max nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah karena Blendernya udah sanggup, udah bisa, udah mumpuni,
ya jangan dipaksa, silakan pakai Blender, cuma kalau tugas harus sama. Kalau saya bilang bikin meja, yang penting bikin meja. Mau pakai Blender, mau pakai software apa, silakan. Nah, itu. Cuma software 3D ya, bukan software yang instan. Nah, itu. Jadi kalau manual, buat ya manual, baik pakai Blender maupun pakai 3D Max. Nah, itu. Cuma pengajaran, saya pakai 3D Max. Nah, itu. Kalau saya saranin sih, belajar dua-duanya. Karena kalian cuma pengenalan sih mahasiswa. Nanti kalau di dunia kerja, tinggal pilih. Kenapa? Karena ada dua pertimbangan nanti perusahaan itu. Kalau memang perusahaannya nggak terlalu modal, bukan nggak terlalu modal ya, apa namanya, perusahaannya apa ya namanya, ngulik lah, ngulik, lebih enak kan dengarnya, ngulik. Itu biasanya pakai Blender. Karena emang Blender bisa diutak-atik pakai script, walaupun 3D juga, 3D Max juga bisa pakai script. Ada kok scriptnya di pojok kiri bawah, itu kan pakai script. Langsung kalau mau masuknya langsung ke game engine, itu biasanya langsungnya pakainya Blender. Tapi kalau perusahaan itu masuknya ke arsitek, sipil, properti, perumahan yang mementingkan gampangnya buat visual, itu pakainya 3D Max biasanya perusahaannya. Jadi mereka cuma nyediain software ini. Kalau nggak bisa software ini, ya kalian belajar dulu. Nah, itu. Biasanya kasih pilihan itu. Kalau di perusahaan itu, ya kita ngikutin aturan mereka. Kalau nggak bisa software 3D Max, ya punten nggak diterima. Kalau satunya syaratnya harus bisa Blender. Kalau nggak bisa Blender, ya udah nggak diterima. Jadi mendingan kalian tahu dua-duanya, kenal. Karena lagian juga nggak di perkuliahan cuma perkenalan, nggak akan terlalu ngedalemin. Karena kalau ngedalamin itu ya otodidak di luar perkuliahan. Beberapa yang mahasiswa berapa semester itu, berapa angkatan, ya sekitar berapa persen itu ya kalau paling sering nanya-nanya di luar. Buat sendiri, walaupun di pengajaran cuma segitu, jadi dia termasuk Widi tuh, Pak Widi. Nah, itu buat dia ngutak-ngatik sendiri. Tanya-tanya modelingnya kayak gimana, apa. Ya, sama-sama sharing. Pak Fajar ngajar ya? Ngajar, Pak. Nah, itu juga sama. Itu dulu murid juga ya, mahasiswa. Sama itu ya, yang ngajar-ngajar tuh biasanya yang sering masih ngobrol di luar. Di luar tuh bukan selain di kelas. Jadi saya juga bukannya nggak mau pelit juga ilmu, tapi karena kalau di kelas kan terbatas waktu. Cuma kalau di luar juga ya jangan terlalu ini, karena selain buat keluarga, buat di rumah, nah itu. Laptop kentang tuh berapa? Pakainya i7 kentangnya. Kaget, Pak. Nah. Jangan ngelihat software itu apa namanya, hardware-nya kentang atau bukan, tapi semangatnya mau apa enggak. Dulu yang animasi yang kalian lihat tuh tadi, itu sebelum saya ngerjain itu, kalau salah tuh saya proyekkan di Serang, Banten, perumahan properti 38 hektar. Itu awalnya saya terima dan ragu, ya nggak diterima sih, bukan terima langsung terima, nggak, ragu. Sebulan harus beres 38 hektar, semua unit didesain 3D. Sanggup nggak, saya belum tahu. Karena saya coba ngetes rendering. Karena komputer saya dulu, kalau dibilang dengan komputer yang zaman sekarang, ini jauh ya. Dulu saya pakai Pentium 733 MHz. Sekarang kan udah giga tuh. 733 MHz, memori 765. Saya ingat, itu 785 kalau nggak salah. 785, 765. Masih 700 megaan lah. Ya alhamdulillah sanggup, belum sampai sebulan. Gitu. Jadi spek minimum atau apanya kita nggak bisa nentuin,
ada di softwarenya, tapi pinter-pinter kita juga. Secara standar Pak di software persyaratan kalau kalian yang lihat 3D Max 2013, persyaratan minimumnya apa? Ada di situ penunjuknya. Cuma itu bukan jadi penentu utamanya. Tapi jangan bawa-bawa banget sih. Jadi jangan nyerah kalau software hardware nggak mumpuni, enggak juga sih. Saya di sini tuh nggak terlalu mewajibin mahasiswa yang offline tuh yang ngajar di kampus harus punya laptop kan? Enggak. Harus punya komputer yang bagus di rumah enggak? Ya, apalagi offline, tatap muka. Saya bilang kalau mau ngerjain tugas di kampus juga nggak apa-apa. Nah, itu. Tidak wajib buat punya komputer itu. Tapi kalau punya silakan, bagus. Kalau mau ke temannya kerjasama bagus, atau ke saudaranya atau ke tetangganya atau mana lagi bareng-bareng ada teman, ya nggak apa-apa. Yang ngerjain tugas mah di mana aja. Intel doang. Intel. Saya dari dulu milih selalu Intel. Nggak tahu kenapa. Saya nggak pernah lari ke AMD. Nggak pernah lari ke itu. Saya larinya juga ke Intel. Komputer saya di rumah juga pakainya Intel yang Xeon. Ya, tadi udah dijawab yang minimum spek berapa. ...2010 sampai software sekarang. Kenapa saya pakai 2010 sama atau 2013? Karena pertengahan juga sih, terus stabil. Karena toolsnya, penempatan visual softwarenya 2010 ke atas sampai software yang sekarang itu sama aja, familiar. Visual penempatan toolsnya itu sama, kecuali software 2009 ke bawah, software 3D Max 9 itu agak sedikit beda. 2010 sampai sekarang mirip. Cuma ada penambahan juga sedikit-sedikit, tapi mirip. 2009 ke bawah sampai 2009 itu beda sedikit. Biasanya kalau RAM 1 GB juga cukup. Cuma emang agak lemot. Gimana caranya supaya nggak lemot? Tapi softwarenya RAM-nya tetap 1 GB, pakainya virtual memory. Itu dibesarin virtual memorinya. Pengennya apa aja? Lauk Kentucky atau apa? McD. Ini jamnya udah habis. Mau habis 10:30 ya? Ya. Mau ditutup atau enggak? Tutup. Tutup. Ntar dulu, saya screenshot dulu lagi. Close the door. Sip, gitu aja. Kalau nggak ada pertanyaan. Ya, Pak. Oke, maaf apa nih? Ya tadi Pak yang McD. McD ya nggak apa-apa, kedengaran juga. Nyantai. Nanti juga saya ngajar kalau udah di ruangan lab, saya izin kaki keangkat ke atas ya, nongkrong, ningkring. Oke, siap. Sekian acara Zoom meeting ya namanya. Pembelajaran Pak. Pelajaran Ya di STM IKMI. Belum ada tugas, belum ada apa-apa, hanya perkenalan di awal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.
Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ini di lift sekali lagi. Oh. Ini